Jadi Bilal itu adzan, teruskan aja makan, minum, nggak apa-apa, ya. Hatta yu'adzina banu Ummi Maktum, sampai nanti tibanya adzan Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, ini penting untuk dibahas seperti ini supaya tidak keliru. Ya, kalau nanti baca terjemah, baca sekilas, disimpulkan kesimpulan yang keliru. Misalnya, ini adzan sudah berkumandang masih boleh makan dan minum. Itu fatal, salah. Ya, karena pasti kalau masih makan minum saat adzan subuh itu tiba, itu di Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam al-Bukhari menyampaikan dalam subtopik ini, Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subtopik tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilal. Subtopik pembahasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang nomor hadis 1918-nya, tidak mencegah sahur kalian adzannya Bilal radhiyallahu taala anhu. Tidaklah mencegah kalian sahur yang sedang kalian tunaikan itu adzannya Bilal. Nah, ini penting teman-teman sekalian untuk dipahami dulu. Ya, jangan sampai nanti kita baca terjemahan apalagi yang ringkasan sampai sini nanti bisa salah kesimpulan. Ya. Nah, apa yang dimaksud adzannya Bilal di sini? Sehingga Nabi mengatakan kalau lagi makan sahur kemudian Bilal radhiyallahu taala anhu adzan, terusin aja, ya kan? Tidak harus berhenti. Nah, ini maksudnya apa? Ya, nah ini harus dikaji dulu. Kalau nanti kemudian asal baca, asal kemudian lihat terjemah ringkas, lalu setelah itu viral yang adzan di masa Nabi Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, bisa salah kesimpulan, ya. Jangan-jangan menyimpulkan nanti waktu adzan masih boleh makan, waktu minum masih boleh makan. Nah, ini tentu kesimpulan yang sangat keliru. Jadi, saya ingin berikan gambaran dulu teman-teman sekalian. Ijma' ulama. Ingat ya, ijma' itu konsensus kesepakatan mutlak yang didasarkan pada dalil-dalil yang sangat sahih, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan itu di setiap masa dilalui, tidak berubah hukumnya demikian, dan semua sepakat para ulama yang ada di muka bumi ini tentang hukum dimaksud. Ya, apa itu hukumnya? Bahwa makan minum di malam-malam Ramadan dibolehkan berlangsung senyamannya, senikmatnya, sebaiknya sampai kemudian tiba batasnya, yaitu adzan subuh, adzan fajar. Tiba waktu fajar, maka sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Jelas ya? Dalilnya jelas dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat 187. Kalau kita sampai nanti ke pertengahan sampai ke ujung ayatnya, kita temukan di situ wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kata Allah, kalian makan, minum, nikmati, kan, sampai tiba batasnya. Kapan batasnya itu tiba? Saat tiba waktu fajar, saat tiba adzan subuh, kan? Nah, jadi tandanya apa? Sudah muncul nih, ya, fajar cahayanya membelah kegelapan malam, fajar shadiq jelas membelah kegelapan malam, sudah tiba awal waktu subuh, ditandai dengan adzan berkumandang. Jadi begitu adzan berkumandang, itu sudah berlaku waktu puasa, tidak boleh lagi makan dan minum, jelas itu, ya. Saya ulangi, tidak boleh lagi makan dan minum berdasarkan keterangan dari ayat Al-Quran yang kelak nanti kita akan temukan juga penjelasan spesifiknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mutlak ijma' ulama, kalau sudah tiba waktu fajar, adzan subuh, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi kalau ada yang masih makan, masih minum saat adzan berkumandang, nah itu batal puasanya. Jelas ya? Itu batal puasanya. Lalu bagaimana memahami hadis ini? Kalau Bilal adzan, ya kan? Lanjutin aja sahurnya, lanjutin makannya. Nah, seperti apa memahami hadis ini? Kita harus baca nomor 1919-nya untuk menjelaskan situasi ini. Karena itu, oleh Imam Al-Bukhari, beliau jenius nih, diletakkan di subtopik yang sama, nomornya disandingkan, bukan dipecah atas bawah, bukan, bersamaan, bersanding, 1918, 1919, dan yang di atas dibuat subtopik untuk membuat kita lebih menarik mengkaji. Nah, mari kita teruskan.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-Imam al-Bukhari menyampaikan riwayat ini, sanadnya dulu kita baca. Haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim ibn Muhammadin an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah itu saya masukkan di sini ya untuk memuliakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya beliau menerima dari Ubaidillah bin Ismail, Ubaidillah menerima bin Ismail dari Abi Usamah, Abi Usamah menerima dari Ubaidillah lagi, Ubaidillah menerima dari Nafi'. Jadi yang pertama beda dengan yang kedua ya. Nafi' menerima dari Ibnu Umar, Ibnu Umar menerima dari Al-Qasim, Al-Qasim menerima Al-Qasim ibnu Muhammad menerima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ini teman-teman itu lingkungan A1 ini ya, sanadnya tersambung pada ibunda kita ya, ibunda mukminin di seluruh muka bumi ini yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Nah, ini ya. Bahwa Bilal itu radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidah Aisyah, itu punya porsi adzan, punya waktu adzan terkait dengan subuh. Ya, kapan adzannya? Ternyata beliau adzannya itu bukan pas waktu subuhnya, bukan fajarnya, tapi adzan pembuka waktunya masih waktu lail, waktu malam, gitu ya. Jadi belum masuk waktu fajar. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Madinah itu bahkan sampai sekarang adzannya 2 kali di subuh itu. Adzan pertamanya itu bukan waktu subuh, ya kan? Adzan yang mengingatkan nanti bahwa waktu subuh sebentar lagi akan tiba. Nah, ini belum masuk subuh. Jadi ketika Bilal radhiyallahu taala anhu itu adzan, itu adzannya beliau bukan adzannya subuh. Ingat ya? Tapi adzan pengingat akan dekatnya masuk waktu subuh. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Sayyidina Bilal itu adzannya itu masih di waktu malam, ujungnya malam. Ya, ujungnya malam itu kalau dalam bahasa Quran itu disebut dengan sahar, jamaknya ashar. Ya, itu waktu terbaik untuk istighfar. Contoh kita temukan di Quran surah ke-51 di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, ada kebiasaan orang-orang soleh yang punya sifat ihsan, ya namanya muhsin, lalu punya amalan-amalan andalan takwa. Ya, di antaranya selesai tahajud dia isi dengan istighfar di penghujung malam menjelang ke fajar. Namanya waktu sahar. Ya, jamaknya ashar. Nah, pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar ini disebut dengan sahur namanya. Ya, karena itulah kenapa kita makan di waktunya sahur, memberikan kesan bahwa kalau mau makan jangan terlampau malam. Ya kan? Tengah-tengah malam misalnya kan, jam 2, setengah 2 itu terlalu awal malam. Ya, nanti kita akan lihat babnya nanti begitu masuk ke subtopik 19 kita akan temukan ya, bahkan di 18-nya itu ada anjuran mengakhirkan makan di waktu sahur itu, maksudnya agak dekatkan ya, walaupun tidak terlalu mepet ke waktu subuh itu. Nah, supaya apa? Ya, supaya energinya lebih banyak terkumpul, tidak terlalu keluar banyak tenaga dulu, supaya nanti bisa dipakai untuk ibadah optimal. Dan nahan lapar hausnya pun itu tidak terlalu lama. Ya, bayangkan Anda sahur jam 2 ya dengan sahur jam 4 misalnya, ya kan? Nah, itu kan udah beda 2 jam. Ya, makanan diserap, apalagi dipakai tidur lagi, lemes lagi. Terus nahan lapar, nahan hausnya maghribnya jam 6 sore, ya kan? Nah, tambahkan aja. Ya, kalau kita dari jam 2 nahan berapa lama, jam 4 nahan berapa lama. Nah, itu nanti ada sunnah untuk mengakhirkan di akhir malam, itulah yang disebut dengan apa? Sahur. Nah, Bilal radhiyallahu taala anhu itu adzannya itu di waktu penghujung malam, ya kan? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lantas siapa yang menunaikan adzan di waktu subuh di era Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita teruskan keterangan nabinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Nah, jadi ketika Bilal ini adzan, ya kan? Kemudian Nabi memberikan penjelasan kepada sahabat terkait dengan aktivitas makan sahur di waktu-waktu puasa. Kata Nabi, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Nah,
Masya Allah. Kata Nabi SAW, kulu washrabu, kalian terusin aja makan dan minum. Jadi Bilal itu adzan, teruskan aja makan, minum, nggak apa-apa, ya. Hatta yu'adzina banu Ummi Maktum, sampai nanti tibanya adzan Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Ya, karena beliau ini Abdullah bin Abi Ummi Maktum tidaklah menunaikan adzan kecuali waktu fajar telah tiba. Jadi di era itu adzannya ada dua. Adzan yang pertama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Adzan yang kedua Sayyidina Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, yang adzannya Bilal itu adzan pengingat bahwa waktu fajar sebentar lagi akan tiba. Adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu pas waktu fajar. Ya, tibanya waktu subuh. Jadi kalau sudah tibanya adzan Abdullah bin Abi Ummi Maktum, adzan subuh, adzan fajar, kata Nabi, jangan makan lagi, jangan minum lagi, karena puasa sudah dimulai di situ. Jelas ya? Puasa sudah diawali. Jadi kalau Bilal adzan, silahkan makan masih boleh, minum masih boleh, tapi ingat sebentar lagi waktu subuh akan tiba, sampai tibanya adzan Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, ini penting untuk dibahas seperti ini supaya tidak keliru. Ya, kalau nanti baca terjemah, baca sekilas, disimpulkan kesimpulan yang keliru. Misalnya, ini adzan sudah berkumandang masih boleh makan dan minum. Itu fatal, salah. Ya, karena pasti kalau masih makan minum saat adzan subuh itu tiba, itu dihukumi batal puasanya. Keliru. Baik ya? Nah, ini sampai sekarang dilestarikan 2 kali adzan itu walaupun tidak di bulan puasa untuk mengingatkan saking pentingnya manfaat sholat subuh, pahalanya, keistimewaannya, ya. Jadi kalau lagi umrah nih, misalnya subuhnya 4:30, jam 4 sudah adzan. Ya, biasanya kalau tidak setengah jam, bahkan nanti 45 menit sebelumnya itu adzan, ya, untuk mengingatkan, ayo cepat siap-siap ke masjid, pahalanya banyak, beda dengan di masjid biasa, itu kan. Orang kemudian bergeliat untuk bersiap-siap. Khusus Ramadan, ya, pengingat adzan yang pertama untuk memberikan peringatan kepada semua yang puasa, awas jangan terlalu santai, karena nanti kita akan lihat sahabat tuh pengen ikut Nabi, dimaksimalkan ibadah sampai saking maksimalnya sahurnya mepet tuh, ya, karena ada yang masih sholat, masih zikir, tuh kan. Nah, kata Nabi kalau makan lanjut aja, adzan Bilal lanjut. Nah, tapi siap-siap. Ketika nanti tibanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, maka itu adzan apa? Subuh, sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum lagi. Nah, kurang lebih sekarang kita bertanya, berapa jaraknya antara adzan pertama Bilal itu dengan adzan kedua, ya, Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma jami'an. Kita baca sekarang. Kita masuk dulu yang subtopik ke-19. Babu qadri kam baina as-sahuri wa salatil fajri. Ya, babu qadri kam baina as-sahuri wa salatil fajri. Subtopik pembahasan. Berapa kurang lebih durasinya, jaraknya antara sahur itu dengan adzan subuh. Ya, jadi tadi kalau Bilal radhiyallahu taala anhu itu adzan mengingatkan sebentar lagi waktu subuh itu tiba, berapa jaraknya dari adzan Bilal ke adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, Imam al-Bukhari menyampaikan, haddatsana Muslim, kami menerima riwayat ini dari Muslim Ibnu Ibrahim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, Muslim bin Ibrahim menerima dari Hisham, haddatsana Qatadah, Hisham menerima dari Qatadah, an Anasin, Qatadah menerima dari Anas, an Zaid bin Thabitin radhiyallahu taala anhu. Kemudian Anas menerima dari dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ini nyambung ya teman-teman sekalian sanadnya. Kemudian qala, beliau memberikan informasi. Apa informasi pentingnya? Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Awas ya. Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Zaid bin Thabit.
Nah, jadi sanadnya tadi disampaikan Imam Al-Bukhari menerima dari si fulan sampai ke sahabat mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, nah ini saksi langsung yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu lagi akurat. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila salati. Ya, sampai kemudian selesai sahur itu dan bersiap menunaikan salat. Tiba ya waktu adzan subuh, siap-siap menunaikan salat. Qultu, aku bertanya, kam kana bainal adhani was sahur? Ya, berapa kira-kira durasinya, jaraknya antara adzan itu dengan sahur? Adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan sahur yang ditunaikan dari batas pengingat Bilal bin Rabah. Ya, jadi kalau bila sudah adzan di batas akhir itu untuk pengingat sampai mendekat fajar, sampai ke fajarnya berapa jaraknya? Baik ya. Maka dijawab qadru khamsina ayatan. Ya, kurang lebih 50 ayat Al-Qur'an. Kelas ya. Nah, ini kalau ahli Quran jawabannya begitu tuh. Ya, kurang lebih kalau dibacakan 50 ayat, nah itulah dari adzan pertama ke adzan yang kedua. Ya, nah ini kalau ahli Quran terbiasa begitu ya. Berapa jarak perjalanan dari Jakarta ke Bekasi? Ya, kurang lebih 1 juz lah gitu ya. Ahli Quran begitu tuh ya. Berapa jalan dari Sudirman ke Menteng? Ya, kurang lebih 50 ayat lah gitu ya kalau baca tartil misalnya. Nah, itu ahli Quran. Nah, ini memberi pesan bahwa jadi ada yang adzan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu di adzan yang pertama. Kemudian menuju adzan yang kedua di waktu subuh itu ada pengingat lagi, ada yang baca Quran, kurang lebih 50 ayat. Nah, ini yang sering kita dengar itu ya. Jadi itu bagian dari sunnah itu pengingat. Ya, kalau di daerah di kampung-kampung dan sebagainya ya ada adzan pertama mengingatkan, setelah itu ada bacaan Al-Qur'an dibacakan. Nah, itu bagian sunnah yang lestari. Ya, di era Nabi sudah berlangsung. Ya, bahkan di Madinah juga demikian. Setelah adzan subuh itu kan, ya kita dengar di TV-TV yang tersambung ke hotel-hotel itu bacaan Quran sampai nanti tiba adzan yang subuhnya. Nah, setelah itu nanti selesai sholat disambung bacaan Quran lagi. Ya, jadi itu boleh untuk mengingatkan. Udah selesai adzan yang pertama, yang sahur misalnya, terus ada yang ngaji misal di musola mengingatkan sampai sebelum tiba. Nah, itu pengingat. Ya, sebentar lagi adzan akan tiba yang subuh. Kenapa? Supaya orang nggak kaget, nggak tahu waktu, tiba-tiba lagi makan, kan? Nah, terus adzan deh, adzan subuh. Akan kaget itu, ya. Nah, orang Sunda bilang kecelekok, katanya, khawatir, ya, ada keselak dan sebagainya, apa dimuntahkan macam-macam. Jadi antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua ada jeda untuk memberi informasi. Ini masih baca Quran, masih boleh makan, masih boleh minum, tapi hati-hati, sebentar lagi waktu subuh tiba. Nah, teman-teman, nanti kita akan temukan yang baca Quran di era Nabi SAW itu dalam jeda antara adzan pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, adzan kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, itu ada yang baca Quran yaitu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau beliau ini sudah baca Al-Qur'an kurang lebih 50 ayat, itu pemberi pesan, ya. Ayo hati-hati ya, ya. Ini akan dimulai nih adzan subuh sebentar lagi. Nah, jadi di antara sahabat itu juga ada yang mengakhirkan makannya itu mepet-mepet ke waktu subuh. Ya, makanya disebut dengan waktunya sahar, makanannya sahur. Ya, itu ditemukan di mana? Di topik yang ke-18 di Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau kita temukan di sini babu ta'khiris sahur, subtopik tentang sunnah mengakhirkan sahur. Ya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, al-Imam Al-Bukhari menyampaikan haddatsana Muhammad bin Ubaidillah haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'id an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu taala anhu qala kuntu atasahharu fi ahli thumma takunu sur'ati an udrika as-sujuda ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari menyampaikan beliau menerima informasi dari Muhammad bin Ubaidillah. Muhammad bin Ubaidillah menerima informasi dari Abdul Aziz bin Abi Hazim. Beliau menerima informasi dari Abu Hazim. Beliau menerima informasi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Sahabat mulia mengatakan, aku kuntu atasahharu
fi ahli, aku makan sahur dengan keluargaku. Thumma takunu sur'ati an udrikas sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beres sahur itu selesai, ya kan? Nah, aku masih sempat ngejar untuk menunaikan sholat bersama Nabi, masih dapat sujudnya jamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa waktu makan yang ditunaikan itu mepet mendekat ke sahur, saking banyaknya ibadah yang tunaikan, saking semangatnya ibadah. Oke? Jadi saat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu menunaikan azan yang pertama itu, nah ini baru ada makan dengan keluarga, itu kan. Kemudian minum selesai, begitu selesai azan, ya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, lantas beliau bergegas, ya, bersiap-siap menunaikan ibadah, berangkat berjamaah menunaikan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sahabat itu termanage kehidupannya. Ya, kapan ibadah maksimal, berhenti kalau kita jam berapa. Setelah itu siap-siap sahur. Setelah sahur siap-siap lagi untuk menunaikan ibadahnya jamaah, berangkat ke masjid, siap-siap diutamakan. Ini manajerial Ramadan terukur. Ya, karena itu dari awal sebelum Ramadan saya pernah sampaikan, ayo ya, buat kurikulum Ramadan supaya nggak bingung saat masuk Ramadan. Supaya tahu sahur jam berapa, ya kan? Ibadah jam berapa, ke masjid jam berapa, ya kan? Kalau situasinya tidak memungkinkan ke masjid, kejar yang jamaahnya. Yang jamaahnya dengan siapa, imamnya siapa, runtut. Alhamdulillah di Indonesia rapi sekali. Ya, hampir tiap masjid, bahkan Kemenak juga menyampaikan informasi seputar jadwal-jadwal sholat supaya kita tertib tuh, ya. Jam berapa nunaikan ini di sini, kemudian jam berapa waktu buka jam berapa, ya. Kemudian adzan subuhnya jam berapa dan seterusnya supaya lebih terukur, lebih teratur, ya. Di daerah-daerah juga begitu setiap masjid. Nah, ini kalau kita bawa dengan baik, teman-teman sekalian, ini insya Allah akan maksimal. Nah, jadi kesimpulan yang pertama, kalau sudah tiba adzan subuh, awas ya, karena beberapa tempat kan adzannya langsung subuh sekali, ya kan? Nah, kalau sudah tiba adzan subuh itu, teman-teman sekalian, maka tidak boleh makan dan minum lagi, harus sudah ditahan, ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, menahan tidak makan, tidak minum. Nah, itu bahasa Arabnya disebut dengan imsak namanya. Ya, makanya di kitab-kitab fikih disampaikan as-saumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. Kalau sudah saum, sudah siam, secara bahasa itu maknanya imsak, maknanya nahan. Nahan untuk tidak melakukan sesuatu, nahan untuk tidak mengerjakan satu hal, ya. Jadi asalnya imsak itu untuk menahan diri, sama maknanya secara bahasa dengan saum dan siam, menahan diri untuk tidak mengerjakan satu hal. Kalau dibawa ke konteks puasa, kalau sudah adzan, kalau sudah subuh tiba, sudah nggak boleh lagi makan dengan minum, tahan diri sampai maghrib kemudian tiba. Nah, ulama kemudian memberikan perluasan makna itu, ya, karena imsak ini masih umum, ya, masih umum, maka dibawa dalam konteks mengingatkan, ya, tahan ya, maksudnya nahan ini bukan nggak boleh makan, nggak boleh minum sebelum waktu fajar ini tiba. Jadi ditarik ke adzannya Bilal, pengingat itu, supaya siap-siap untuk nahan, siap-siap imsak. Asalnya awalnya begitu, ya. Makanya yang dipopulerkan itu siap-siap imsak ya, siap-siap imsak ya. Maksudnya siap-siap nahan. Waktu Bilal adzan, dengan Allahu Akbar, subuh belum tiba. Masih ada ukuran 50 ayat bacaan Al-Quran. Kalau kita durasinya 15 sampai 20 menit lah. Ya, bacaan tartil 15 sampai dengan 20 menit. Kalau ditarik panjang ya kurang lebih 30 menitan. Ya, kalau 50 ayat itu kan satu halaman mushaf kurang lebih standarnya kan 15 ayat, ya kan? Ya, 3 halaman lebih sedikit lah, 3 halaman lebih sedikit. Ya, kurang lebih ya 15 sampai 30 menit maksimalnya. Jadi ketika adzan yang pertama, ya diingatkan melalui bacaan Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siap-siap imsak ya, siap-siap, itu kan? Siap-siap imsak, siap-siap tahan, karena nanti adzan Abdullah bin Abi Ummi Maktum sudah nggak boleh makan dan minum lagi. Jelas ya? Nah, maka disampaikan siap-siap imsak, gitu kan? Hati-hati nih ya, bahasa kita begitulah, ya kan? Nah, tapi pemaknaan ini, pemahamannya adalah bukan nggak boleh makan dan minum. Ya, di jeda waktu itu sebelum subuh tiba masih boleh makan, boleh minum. Ya. Cuma
ada kesalahpahaman di segelintir komunitas masyarakat memahami kalau sudah bahasanya itu karena imsak itu tadinya semakna dengan tahan lapar, tahan haus, sudah nggak boleh makan minum lagi. Nah, makna pengingatnya itu terputus. Ya, sehingga sebagian masyarakat memahami kalau sudah imsak nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sebagian ya yang belum memahami ini. Nah, jadi ketika disampaikan imsak, udah nggak boleh makan tuh, udah imsak. Nah, dulu saya waktu kecil itu dengar itu, ya. Ya, dan pahami itu. Kalau sudah imsak tuh udah, jangan makan, jangan minum lagi, gitu kan? Nah, telat ngasih pengingat di ujungnya. Nah, harusnya kan sampai gitu kan, nanti adzan subuh tiba baru beneran nggak boleh makan. Nah, tapi kadang sebagian di masyarakat kalau sudah waktunya imsak, gitu kan? Ya kan? Imsak, nah, udah, jangan makan lagi. Jangan minum lagi, udah nggak boleh, tahan. Nah, ini yang dikomentari oleh beberapa pensyarah di Sahih Al-Bukhari ini, hal yang tidak tepat pemahamannya di masyarakat. Ya, seperti misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, menjelaskan fenomena itu. Hal yang kurang tepat di masyarakat yang memahami bahwa jeda waktu itu sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, imsak itu sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dalam pemahaman antara jeda adzan tadi, itu yang kurang tepat, diluruskan. Ya, masih boleh. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu silahkan makan. Ya, jeda antara adzan pertama dengan adzan kedua sebelum subuh tiba. Kalau adzannya pun sekali subuh saja, maksudnya sebelum adzan subuh silahkan masih boleh makan, masih boleh minum. Cuma ingat hati-hati. Kalau sudah mepet-mepet, hati-hati, subuh sebentar lagi tiba. Jadi dulu pernah saya populerkan itu di kalangan yang memaknai imsak itu sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu kurang tepat. Jadi saya coba populerkan istilah tanbih, pengingat. Ya, pengingat, supaya bisa membedakan pemahamannya secara bahasa antara imsak dengan tanbih. Esensinya sama saja. Gitu ya. Yang penting paham bahwa jangan sampai kalau sudah adzan subuh tiba, masih makan dan minum. Nah, jadi ada jadwal imsakiyah tuh yang dibikin ya. Jadwal imsakiyah tuh jadwal supaya kita sudah siap-siap nahan ya. Supaya siap-siap apa? Puasa. Makanya dibikin kadang 10 menit sebelum subuh. Nah, maksud imsak di situ itu bukan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, yang dimaksud apa? Yang dimaksudkan hati-hati akan tibanya waktu subuh. Jadi jangan sampai pemahamannya kalau imsak dalam arti sebelum subuh tiba dipahami ya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi kalau ada yang pemahaman pernah dulu saya sampaikan, kalau ada yang bilang imsak dalam arti sudah harus puasa, belum gitu ya sampai subuh tiba. Nah, dulu saya populerkan istilahnya tanbih untuk mengingatkan, pengingat. Nah, jadi itu kurang lebih teman-teman sekalian pemahamannya ya, bahwa waktu imsak itu di sini barangkali hal yang harus kita urainya. Ya, karena itu ngaji bahasa itu penting. Ya, penting, nggak bisa dipisahkan. Para ulama dulu tuh mulainya dengan bahasa dulu. Ya, hafal Quran, sholatnya bagus. Hal pertama mereka kaji bahasa dulu. Ya, Imam Syafi'i berapa tahun tuh, berapa puluh tahun. Imam Malik gurunya berapa puluh tahun. Memahami bahasa supaya ngerti Quran, ngerti hadis. Ini maksudnya kemana? Apakah kiasan? Apakah langsung? Ya, apakah tekstual? Apakah kontekstual? Memahaminya seperti apa? Nah, nanti setelah itu baru dibawa praktek pemahaman itu untuk mengkonstruksikan dalil, pahami dalilnya, riwayatnya jelas, jadi pemahamannya utuh. Nah, hal ini terjadi di masyarakat ya, kita tidak katakan kesalahpahaman ya, tapi barangkali di sini ada memahami dari konteks kebahasaan ya, karena kata imsak itu asalnya mengandung makna menahan. Ya, makanya di kitab-kitab fikih itu ditemukan as-shaumu was-siyamu ya fil lughati aw lughatan al-imsak. Karena imsak itu dipahami menahan, imsak itu dipahami dalam konteks menahan ini puasa, gitu kan? Artinya menahan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Sebagian memahaminya, sebagian bahkan di Arab ini. Ya, bahkan di Arab memahaminya kalau sudah imsak ya tahan gitu. Nah, ini barangkali yang penting diluruskan ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam konteks ini imsak dimaksud dibedakan dengan waktu puasa untuk mengingatkan. Jadi tidak salah kaprah di lingkungan kehidupan. Kesimpulan. Yang pertama, disunahkan mengakhirkan makan saat sahur khususnya. Ya, saat sahur. Sahur itu aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar. Jamaknya ashar. Waktu singkat menjelang fajar. Durasinya kurang lebih 15 sampai 30 menit. Hikmahnya,
supaya muncul barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah di waktu sahar, makanlah di waktu sahar. Makan sahur itu makan di waktu sahar. Karena sungguh makan di waktu sahar itu nanti menambah keberkahan, nambah kebaikan. Ya, tubuh lebih kuat, ya, ke waktu puasanya lebih dekat sehingga energinya bisa diolah dalam tubuh dan dikeluarkan dalam bentuk yang maksimal, ya kan? Tidak terlalu lama puasanya menunggu, dan nanti olahannya akan lebih baik, menambah semangat untuk menunaikan aktivitas baik sosial, ya, ataupun juga aktivitas ibadah-ibadah ritual. Yang kedua, makan dan minum di waktu sahar itu yang disebut sahur itu berlangsung waktunya sampai azan subuh tiba. Kalau di masa Nabi sampai tibanya azan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi kesimpulan selanjutnya mesti hati-hati. Ya, jangan terlalu mepet-mepet dekat ke subuh tanpa tahu pengingat. Oleh karena itu di era Nabi yang belum ada jam seperti sekarang, belum ada alarm seperti sekarang, gitu kan? Maka didesainlah ada pengingat. Kurang lebih 50 ayat jaraknya dari bacaan Al-Quran tartil sampai tibanya adzan subuh ini. Maka adzanlah yang pertama sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidah Aisyah, kalau Bilal itu adzan biasanya masih masuk penghujung malam, masih belum tiba subuh. Maka kata Nabi, kalau Bilal adzan masih boleh silakan makan, silakan minum. Nah, batas akhirnya sampai nanti tibalah sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum menunaikan adzan subuh. Maka dari itu sunnah boleh kita kemudian mengambil pengingat dari sini, ya, boleh pakai alarm silahkan. Sekarang canggih pakai alarm boleh, ya, setting 10 menit lagi adzan misalnya setting nih dari 15 menit lagi. Kadang-kadang alarmnya banyak kan? 30 menit lagi, 20 menit lagi, 15 menit lagi, 10 menit lagi, 5 menit lagi. Boleh itu. Ya, boleh. Ya, terapan dari pengingat sunnah berkemajuan, ya, di era kekinian boleh. Ya, di masyarakat yang di daerah yang sulit mendapatkan alarm, teknologi belum ke situ, pakai hadis ini, adzan 2 kali. Ya, adzan pertama sampaikan dulu ke masyarakat biar nggak bingung, ya. Nah, biar nggak bingung, informasikan dulu, jangan tiba-tiba adzan nggak biasa di masyarakat. Nanti bingung, kok udah subuh kan belum, gitu ya. Nah, sampaikan dulu, bikin pengumuman. Kalau ini adzan yang pertama, Bapak Ibu ini belum tiba subuh ya. Nah, ini pengingat aja sebentar lagi subuh tiba, ya kan? Nanti setelah Kang Asep ini adzan, Pak Cecep nanti baca Quran 50 ayat, ya. Nah, Pak Cecep baca Quran, beliau telah sahur, atau nanti gantian. Misalnya, ini sekarang Kang Cecep, besok Kang Dodi, gitu kan? Besoknya lagi siapa, susun jadwal. 50 ayat kalau selesai itu, nah baru kemudian adzan subuh tiba. Nah, ini kesimpulannya dari pembahasan kita. Dan yang terakhir, yang dimaksud imsak dalam istilah kekinian, ya, istilah kekinian itu adalah pengingat waktu subuh akan tiba sebentar lagi. Makannya hati-hati supaya tidak tersimpan makanan minuman sedangkan adzan masih berlangsung atau awal berkumandang di waktu subuh, tersimpan makanan minuman di dalam mulut, ya, dan adzan subuh tiba, itu berpotensi membatalkan puasa. Nah, untuk memberikan pemahaman yang jelas, saya pernah istilahkan ini dengan kata tanbih. Ya, tanbih itu pengingat, mengingatkan masyarakat supaya tidak ambigu pemahamannya, kapan kita siap-siap, kapan kita berhenti. Nah, dengan ini mudah-mudahan pengetahuan kita bertambah, kemudian pengetahuan ini didukung oleh dalil yang jelas, bersandarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terhimpun pada kitab hadis yang dihukumi oleh para ulama paling sahih yang ada di muka bumi untuk saat ini, yang menjadi panduan kehidupan kita khususnya dalam menunaikan ibadah.